Kamera. Apa tuh? Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, bertemu lagi bersama kami di Sudut Podcast, podcastnya Anak Sabilal. Yeah. Pada kesempatan kali ini mungkin agak berbeda dari sebelumnya karena tempatnya udah berbeda ya. Nah itu, dan ada satu lagi yang berbeda. Yang kalau biasanya kita selalu mengundang bintang tamu, hari ini kita sendirian jadi bintang tamunya. Oh iya, ya nggak ada bintang tamunya ya? Nggak ada dong. Kosong nih syaitan. Astagfirullahaladzim. Jangan dong, takut. Aduh. Jadi hari ini pembahasan kita pun berbeda dari yang biasanya ya loh Kak Rehan. Iya betul. Jadi hari ini kita akan masuk di segmen apa Kak? Segmen horor. Jadi kali ini kami mau cerita nih pengalaman-pengalaman kami. Ya, sebelum menjadi host di sini atau baru-baru aja gitu. Karena semua manusia itu kan pasti mempunyai pengalaman ya. Salah satunya ya horor. Karena kita ini hidupnya berdampingan dengan yang namanya dunia jin gitu ya. Setan, iblis itu kita berdampingan sama itu. Oke. Dan kita harus percaya kalau mereka ada guys. Ya, di dalam Al-Qur'an. Iya. Nah, okay. Ada perlu disebutkan kinayatnya. Nggak usah ya, karena saya tidak. Nah, itu masalahnya. Oke, nggak usah bertele-tele, mungkin langsung aja kita masuk ke segmen horor. Oke, jadi Kak Raihan, kita mulai dari pengalaman Kak Raihan dulu nih. Oh iya, boleh. Kak Raihan punya pengalaman horor apa nih kira-kira yang mau diceritakan hari ini? Oh iya, pengalaman horor sih lumayan banyak. Tentunya yang saat ini lagi viral. Untuk yang dulu-dulunya mungkin nanti dulu ya. Karena ini lagi viral di internet bahwa ini ada yang ngeliat nih kayak cahaya lampu gitu terbang dari hulu ke hilir ke hulu, pokoknya ya gitu-gitu aja lah. Dan viralnya ini nggak tahu karena entah ada yang melihat sosok lampu, cuma katanya melihat cahaya aja. Cahayanya kayak lampu ini, kayak lampu. Nah, dan terakhir dilihat itu di kuburan. Dan setelah yang itu viral di internet, ada yang komen, aku bacanya di Facebook. Katanya ada yang ngetuk malam-malam jam 2 malam. Ngetok pintu rumah. Dan dibuka nggak ada orang. Dan itu bukan 1-2 orang aja yang kena, banyak masyarakat. Banyak. Karena saya ini orangnya asli Kalteng, jadi kental dengan adat budaya itu. Mungkin kalian udah tahu lah ya daerah situ kayak gimana. Cuma di tempat saya ini alhamdulillah full muslim, cuma nggak tahu ya wallahu a'lam. Setelah itu ada lagi pengalaman aku ya, mungkin yang dulunya lagi itu dengar dari cerita turun temurun dari orang, tentunya dari orang tua. Itu katanya ada pernah waktu itu sekitar jam 10 malam. Itu orang ngedenger kayak orang pas gibra. Jalan dong. Gitu. Pas diintip dari jendela nih, ternyata itu ada kaki yang jalan. Nah, ternyata setelah diselidiki, ditanya-tanya, banyak nih yang melihat itu jam 10 malam. Itu viral. Kampungan, satu kampung itu yang ngebicarain, ngegojek. Ternyata katanya dulu kampung pernah di ini Belanda penjajah lah pokoknya. Jadi itu kayak hantu. Dan ini menakutkan menurut saya karena apa? Itu yang ada lewat itu bukan orang, kaki aja, dari ujung kaki sampai ini. Kaki doang sampai pinggangnya gitu. Jadi nggak ada badannya. Nggak ada badannya. Itu yang menjadi salah satu hal yang menakutkan ya. Dan orang karena udah tahu masalah itu, dari setelah sholat Isya itu udah skip. Dan pernah juga ada kejadian waktu itu saya pribadi, karena kalau di SMA Sabilal kan ada namanya rentah kampung. Nah, kalau saya itu sebelum masuk SMA Sabilal sudah menempuh yang namanya bermasyarakat. Bermasyarakat itu waktu itu ada keluarga yang
Jadi selain ke rumah-rumah warga, saya juga karena namanya keluarga dekat nih, jadi saya ikut pemakaman. Setelah memakamkan itu kan ada kayak acara yang Iya. 3 hari, yang hari 7 Iya. hari itu. Kalau orang Banjar bilangnya tuh kalau malam pertama tuh turun tanah ya sih? Oh iya betul, Turun menurun tanah, tanah. iya. Heeh, Terus meniga hari menuju hari gitu heeh, kan? sampai ke ke-25, Menyelawi Nyalawi 40, 40, 100. 100. Nah, itu waktu itu karena itikat baik, nah, karena saya ini mungkin nggak tahu juga sih, entah kayak gimana mau ikut bermalam di Oh, mau menunggu, jaga ya kubur, jaga iya. kubur. Soalnya emang biasa gitu di ngajiin ya Kak ya? Iya, di ngajiin. Waktu itu berangkat jam setengah 11 malam. Kuburannya ini lumayan jauh, mau dekat ujung kampung, bawa motor. Sampai bawa motor itu eh, sampai ke sekolahnya ada sekolahan. Kuburannya dekat sekolahan, cuma masuk ke dalam itu hutan. Parkir lah di parkiran. Lupa nih bahwa di situ kan nggak ada penerangan di sekolah itu. Oh iya 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 iya. Nggak pinternya saya, nggak pintar nggak. Dan ya saking pendeknya pemikiran saya ini, Iya. kenapa? Saya matiin tuh motor, tuh saya berdua sama om ya. Itu gelap, Iya. gelap gulita. Iya sih hawanya menakutkan gitu. Nah, setelah itu ya karena udah ya saking ini ya panik, saya langsung bawa itu, aku bawa air Iya. 2 ini apa namanya? 2 ember gitu Bukan, atau 2 gayung? apa ini namanya yang untuk minyak itu? Oh, 2 jerigen. Nah, jerigen 2 jerigen. Iya. Nah itu untuk wudhu kan di situ. Mhm. Masuk ke hutan, ternyata alhamdulillah di hutannya Loh kok bisa? terangnya. Kenapa? Karena waktu itu di situ ada dekat dengan tiang yang sinyal. Oh, ada tiang listriknya di Nah, situ. yang sinyal yang untuk internet. Jadi kami Oh, minta tiang itu. Iya, minta listriknya situ terang. Cuma terangnya nggak terang banget sih, cuma dikit aja gitu. Jadi posisinya gini, ini kuburan gitu. Kami ini dilobangi gini. Nah, di sini ada tinggi gitu. Nah, di sini. Aku nih di sini kena ya. Di Iya. sini ada ustadz, tuan guru, Heeh. di sini omku, aku sendiri. Waktu itu karena sudah malam, aku sudah ngaji baca yasin apa gitu, udah jam 1:30-an, tidur. Tinggal yang jaga ini ada ustadzku, apa ini julak. Iya. Apa ya sih? Karena Iya bener-bener julak itu om kan. Nah, julak itu kan salah satu orang yang ngerti agama juga, jadi dia itu ada tuan guru. Ustadz sama tuan guru dan omku ini tidur. Ya. Tinggal julak sendiri. Aku udah tidur. Nah, sebelum ke itunya cerita dulu nih. Sebelum aku tidurnya. Iya, iya, iya. Waktu itu tidurnya ngadapnya hadap ke ini tembok ke tenda gitu. Iya. Ternyata pas aku ini ada bolong. Ternyata di situ nisan kuburan. Astagfirullahaladzim. Kan kayak Takut banget. kaget gitu. Iya. Jadi aku tidurnya telentang aja nih kayak gini. Heeh. Nah, karena kalau yang lihat ke sebelah sini, sebelah sana itu Kubur semua. Aduh merinding. Nah, setelah itu lanjut ke kita. Udah jam 2 lewat. Beliau ngaji sendiri. Setelah itu ada bunyi di belakang. Pohon bambu Nah, lagi. tahu kan pohon bambu itu apa? Iya, kalau di Banjar kan terkenalnya pohon paring itu tempat hunian para makhluk-makhluk. Ya. Jadi itu kayak orang turun kan, Iya. kalau diinjak Oh kan iya, dia kalau turun. diinjak kan patah gitu ya. Iya, tek. Suaranya kayak Suaranya kayak gesekan. Iya, Tapi gesekan kayak orang ada di atas itu. iya, kayak ada yang turun ke bawah gitu. Heeh. Itu ini dia ini denger apa ini ya. Terus setelah itu duk ya di tanah, di belakang. Oh, kayak jatuh gitu ya. Iya, kayak orang berdiri. Oh, kayak orang diri. Setelah itu beliau ini berpikir, orang lagi gangguin apalagi kalau tidur kayak ya gitu. Habis karena udah merasa nggak enak dibangunin. Guru, bangun ganti aku udah tidur lah. Aku kisah yang pertama. Sebenarnya banyak, cuma ya kalau diceritain kayaknya sampai besok aja.
Oke, karena aku udah cerita, mungkin kita ke Aliza, salah satu host kita. Nah, ini apa aja nih Mbak, pengalaman horornya? Waduh, sebenarnya kalau ditanyain pengalaman horor itu lumayan banyak ya. Tapi ini ada yang menarik nih. Itu. Ini kejadiannya baru kemarin. Dan itu terjadinya di mana? Di sini. Oh, Di sekolah ini. Dim. Jadi, ini kita langsung cerita ya. Ya, boleh. Kemarin itu jam kalau nggak salah sekitar jam 3 siang mungkin. Atau setengah 3 deh kayaknya. Iya, setengah 3. Jadi kemarin waktu jam setengah 3 itu aku tiba-tiba ditelepon sama bapak kepala sekolah, Bapak Irfan. Oh, Bapak. Aku ditelepon sama beliau, terus beliau nanya masalah monitor, bukan monitor, apa namanya, adaptor Oh, adaptor keyboard. Jadi guys, aku ikut eskul musik tuh. Jadi aku sering main keyboard biasanya kalau di eskul. Jadi otomatis kan aku dong yang make gitu. Akhirnya Pak Irfan tuh tanyanya ke aku, soalnya adaptor itu adaptornya tuh nggak ada gitu loh dari tempat biasa. Terus akhirnya aku naik lah kan ke ruang musik. Terus waktu dilihat di ruang musik, itu emang beneran nggak ada adaptornya. Iya. Akhirnya kita nyari kan, nyari bareng-bareng. Dan itu aku nyarinya nggak sendiri. Ada Pak Irfan, ada Pak Ahmadi juga, sama ada Bapak Mukni. Lengkap dong. Kita nyari. Lama nih nggak ketemu. Sampai akhirnya kita masuk ke kelas sebelah karena takut ketinggalan. Karena kemarin terakhir aku eskul itu aku eskulnya di kelas sebelah. Pinjam kelasnya Pak Manoy di 10-1. Akhirnya kan takutnya ketinggalan kan di sana. Terus waktu kita ngecek ternyata juga nggak ada. Jadi kemana? Akhirnya karena penasaran ini di mana nih, Pak Irfan tuh ngajakin ngecek CCTV. Jadi akhirnya kita langsung ke ruangan Pak Irfan lah ya, ngecek CCTV. Jadi kita tuh ngecek CCTV itu dari tanggal 1 Agustus. Oh, Ma. Karena tanggal 1 Agustus itu di situ terakhir kali aku megang deh kalau nggak salah, iya. Terakhir kali aku pakai keyboard di ruangannya mana itu tanggal itu gitu loh, tanggal 1 itu. Akhirnya kita ngecek. Ternyata waktu kita ngecek rekamannya ada, tapi tinggal setengah. Rekaman tanggal 1 itu ada, tapi tinggal setengah. Tinggal di jam kalau nggak salah kemarin dari jam 7 malam. Potongannya gimana tuh? Nah itu potongannya nggak ada, ngeblank aja hitam. Jadi yang di tanggal 1 itu dari pagi sampai jam 6 sore itu rekamannya nggak ada. Hitam. Yang ada tuh tinggal dari jam 7 malam kalau nggak salah. Ini ceritanya di ruang. Iya, ini cerita ruang musik nih. Musik. Jadi kan akhirnya sisa yang jam 7 malam. Akhirnya kita ngecek nih satu-satu. Karena aku ingat banget, soalnya itu kan aku yang naruh ya. Aku yang naruh itu keyboard sama adaptornya gitu. Jadi kan aku otomatis tahu dong aku naruhnya di mana. Terus akhirnya kita kan ngecek. Ternyata emang nggak ada. Di CCTV tuh nggak ada orang yang masuk ke ruang musik selain aku, Pak Ahmadi sama anak-anak eskul musik. Dan di situ posisinya nggak ada yang nyentuh keyboard selain aku. Jadi akhirnya kita bingung dong. Akhirnya Pak Irfan bilang gini, ya udah kita coba cari sekali lagi di atas. Bapak minta tolong kalian naik ke atas, terus nanti ngomong aja gitu dalam hati kayak minta tolong ya kalau kalian iseng tolong dibalikin nih gitu. Iya. Terus sampai atas kok ngomong gitu kan, ngomong gitu dalam hati. Terus nyari, capek kan Kak, capek dong. Akhirnya aku bilang gini, wahai amun seandainya dasar buahnya juga nah yang menyimpannya. Yang keren tuh buliknya di kantor, amun karena udah Pak Irfan. Bulik? Dan ternyata apa, sebelum sholat asar Pak Ahmadi datang bawa itu adaptor. Dan ternyata adaptornya di mana? Di kantor. Astagfirullahaladzim. Ini ada di kantor. Jadi akhirnya kita kayak yang wow. Jadi kita di atas tadi nyari, yang anehnya tuh gini loh, itu keyboard gak pernah dibawa kemana-mana, cuma di ruang musik. Tiba-tiba adaptornya nemu di kantor.
aneh ya bisa siapa yang berpindah. bawa gitu loh. Terus rekamannya hilang lagi, Iya. rekaman tanggal itu hilang lagi. Tapi ya udah, karena kita hidupnya berdampingan dengan Iya. jin, jadi ya udah dimanapun anda berada ya pasti ada mereka gitu. Iya. Apalagi ya Orin. Iya, itu kan jin yang selalu ada di kita kan, Mhm. yang selalu ngikut kita dari kita kecil, dari kita lahir. Jadi intinya, dimanapun kita berada, kita tuh harus tetap berhati-hati dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Berdoa Allah. itu sangat-sangat penting, guys. Doa. Dimanapun anda berada, di situ juga ya mereka ada. Jadi kita kalau kita mengingat kepada Allah, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang Amin. Nah. mungkin itu aja. Mungkin kali ini sebenarnya mau banyak sih ceritanya apa-apa, cuma karena waktu kita sangat Iya, terbatas. betul. Cuma ya udah, mungkin kita lanjut lagi Mm-mm. part 2 aja. Allah, Part dua. insya Allah ya. Mungkin itu aja kita akhiri. Mm-mm. Kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami izin pamit mundur. Saya Ahmad Raihan Saya Nurhaliza Zahra. pamit diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeay.